Babad nih ke salah satu jenis karya sastra. Nah, karya sastra yang bernilai sejarah. Nah, karya sastra nih kan banyak. Karya sastra jenisnya banyak. Kalau kualifikasinya ada yang bertensi ke keagamaan. Nah, babad ini juga ada pembagiannya lagi. Apa-apa itu pembagian? Nah, di dalam babad itu ada yang disebut Purana. Itu kategori babad juga. Purana itu tentang sejarah dewa-dewa. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Prof Wisnu Murti. Ada nama Profnya ini. Hari ini kita bicara tentang babad. Dan di depan saya sudah hadir anak Agung Gede Mayun SH. Anak muda tetapi suka belajar babad. Apa sih babad itu dan bagaimana orang harus belajar babad? Kita akan gali. Selamat datang. Selamat datang, Haji Mayun. Om Swastiastu. Sehat-sehat. Sehat. Ya. Apa kegiatannya makin ini? Masih rutinitas di PNS tuh, pegawai. Ya, sebagai pegawai. Kemudian aktif juga di banyak organisasi sosial. Nah, salah satunya menggemari babad. Apa sih sebenarnya babad itu? Anak-anak muda banyak yang nggak tahu nih tentang babad. Babad nih kan salah satu jenis karya sastra. Nah, karya sastra yang bernilai sejarah. Nah, karya sastra nih kan banyak. Karya sastra jenisnya banyak. Kalau kualifikasinya ada yang bertensi ke keagamaan, misalnya seperti Weda, nah kepustakaan Bali itu ini. Sudah itu ada Kidung, nah, sudah itu ada namanya Usade yang gitu, catatan-catatan ini. Nah, karya sastra yang khusus tentang sejarah itu namanya babad. Sejarah tentang warga. Ada tentang klan tertentu, bangsa tertentu. Ada juga sejarah tentang raja-raja. Nah itu. Nah, babad ini juga ada pembagiannya lagi. Apa-apa itu pembagian? Nah, di dalam babad itu ada yang disebut Purana. Itu kategori babad juga. Purana itu tentang sejarah dewa-dewa. Nah, misalnya ada Matsya Purana, ada Garuda Purana, yang terkait dengan dewa-dewa. Nah, kalau di Bali, Purana itu terkait dengan keberadaan pura. Pura. Makanya ada Purana Pura Sake. Artinya sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya pura. Nah, dari cerita dewa-dewa diturunkan lalu siapa yang mendirikan pura itu. Makanya ini terkait dengan babad karena kesejarahan. Ke Purana. Kedua ada disebut dengan Paman Cangah. Paman Cangah. Ya, Paman Cangah. Paman Cangah ini terkait dengan sejarah warga yang mengkhusus. Kalau babad itu secara umum dia menyangkut beberapa warga, tetapi kalau sudah Paman Cangah dia mengkhusus kepada warga si A misalnya. Paman Cangah itu sendiri apa sih artinya? Bancangan bencahan. Klesen gitu dari babad itu ada klesen gitu. Sehingga dia mengkhusus membicarakan ini dan seseorang ini garis seseorang. Itu Paman Cangah. Sudah itu ada yang lebih kecil lagi yang hanya membicarakan tentang lelintih, silsilah. Itu pelelintih istilahnya. Tidak ada penjelasan, hanya si A berputra B, C, D, B, C, A, si B mempunyai ini ya putra ini gitu ya. Itu kayak struktur lah. Struktur ya, bagan itu modelnya. Namanya lelintih. Apa beda Paman Cangah sama
lelintih itu bedanya? Kalau Pamancangah itu ada penjelasannya. Ada misalnya ada narasinya. Narasinya ada. Kemana dia pindah, apa sebabnya pindah, lalu berbuat apa di tempat di sana itu di tempat yang baru. Nah, itu Pamancangah. Nah, itu selain itu ada istilahnya piagem. Piagem itu sudah ada unsur bisame di sana. Sudah ada unsur aturan-aturan selain cerita, narasi yang tentang sejarah leluhur, tetapi ada juga ketentuan yang harus etika moral yang harus diikuti oleh keturunan itu. Ya, itu piagem. Nah, itu misalnya pada saat mereka meninggal boleh menggunakan sarana apa. Nah, di saat misalnya kehidupan ini bagaimana dia menjalin hubungan dengan di internal keluarga dan dengan masyarakat. Itu ada ketentuan gitu. Nah, itu. Dan di mana dalam kehidupan ini mereka harus misalnya menyatakan bakti kepada leluhur di pura mana. Gitu. Nah, itu di piagem. Di piagem itu. Dan Pamancangah, lelintih, piagem itu tertulis. Ini tertulis semua. Sumbernya? Nah, itu dan namanya babad ini. Kategorinya gitu. Babad. Jadi ngambilnya di babad. Di babad. Nah, babad itu secara umum dia itu. Nah, jadi yang membuat babad ini siapa? Nah, gini, babad ini ditulis oleh dulu awalnya pada zaman kerajaan itu ditulis oleh Bagawantu kerajaan. Artinya sastrawan pujangga yang ditugaskan oleh raja. Nah, raja membuat sejarah besarnya sehingga nanti setiap warga itu akan mengambil cukilan dari sejarah itu. Ini yang disebut Pamancangah. Nah, sejarah besarnya ini disebut babad. Ya gitu. Nah, anggaplah sekarang sampai level mana kita bisa telusuri misalnya tentang sejarah atau lelintih gitu, atau piagem seseorang. Kan banyak orang sekarang kehilangan sejarah tentang dirinya gitu, atau jati diri. Dan sekarang banyak juga orang yang mulai mencari tahu tentang jati diri. Nah, gimana cara menelusuri itu gitu? Nah, ada gini metode untuk itu. Satu, dia mencari di mana dia biasa sembahyang. Pura. Ini dipakai patokannya satu. Dari pura itu akan ditemukan garis-garisnya, garis hubungan-hubungannya kemana. Nah, gitu. Dari sana lalu dia menelusuri. Kedua, dicari catatan-catatan yang ada, misalnya catatan tanah, itu yang yang dulu, yang itu. Di sana ada nama-nama, ada keterkaitan dengan nama-nama silsilah yang ada di pura itu. Mereka kan punya penyungsung pura itu, pasti membuat gininya catatan-catatan itu, pasti ada keterkaitan dengan ini. Nah, dari sana diambil. Kalau ini tidak ketemu, kadang-kadang mereka naik lagi dari pura Kawitannya ke pura Pedarman misalnya. Nah, dari sini diambil gitu. Nah, sehingga dari pura Pedarman ini akan tahu dia itu dulunya pakai gelar apa. Sehingga gelarnya inilah ditelusuri. Dia cocok gelarnya ini dengan garis dengan yang dipakai, yang lazim dipakai oleh keluarga itu. Nah, gitu. Tapi kan tidak semua orang tahu tentang puranya, dan tidak semua orang tahu tentang asal usulnya gitu. Ini kan istilah sekarang banyak orang yang kehilangan itu tadi, jati diri lalu mau cari. Kemana mereka harus nyari? Di samping tadi itu gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, hubungan kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan. Di Bali itu ada istilah pesidikaran. Bagaimana mereka itu mesidikare, sembah-kesembah dengan keluarganya itu, dengan keluarga siapa saja. Nah, dari sana bisa diambil. Nah, pesidikaran, karena pesidikarannya biasanya unsurnya puruse. Kita struktur garis silsilah di Bali itu berdasarkan puruse. Bukan berdasarkan perdana. Tetapi di Bali kan ada juga orang nyentane itu kan. Nyentane. Berarti kan garis putus ini. Tetapi bisa ditelusuri selanjutnya dari sebutan-sebutannya dia itu.
Bisa ditelusuri. Kadang-kadang orang yang tanah itu dia akan dua pakai pura yang dia yakini itu leluhur kan. Kadang-kadang yang satu ke sini, yang satu juga ingat dia ke sini. Sehingga kadang-kadang itu dipertanyakan, kenapa mesti dua? Kita misalnya ke Pedarman A, sementara di satu pihak dia ikut Pedarman B. Berarti ada sesuatu ini dulunya, makanya ini ditelusuri. Pasti ada yang unsurnya tanah, unsurnya bur, ini istilahnya dan lain sebagainya gitu. Ini kayak simpelnya kalau mau tanya gitu. Ini Gung Haji Mayun kan sudah malang melintang di dunia perbabadan lah gitu ya. Pasti banyak orang yang tanya gitu. Gimana cara mengasih tahu gitu. Saya ini garisnya dari sini loh gitu. Atau Anda ini garisnya dari sini loh gitu. Gimana caranya ngasih tahu? Itu kayak tadi itu. Kita tanya dulu dia kebiasaannya ke pura mana. Tapi referensinya apa? Ada babat-babat ini. Ada babat-babatnya, ada papan-cangah yang kita pegang. Kalau tiang khususnya tidak berani menggunakan cerita itu dulu, folklore itu kita kesampingkan dulu itu. Yang utama kita pakai referensi yang ada, yang tertulis, yang tertulis dulu. Nah kalau ini kurang lengkap, baru kita ambil dari cerita turun temurun, cerita tutur yang ada di kalangan mereka. Nah, dari sana kita sinkronkan ini. Tetapi kan tetap ada referensi. Harus ada referensi. Dan biasanya pasti ketemu ya. Pasti ketemu. Di level mana dia ketemunya? Di level mana, Nah, kalau menelusuri itu sejauh mana? Atau di tingkat ke berapa gitu? Awalnya kita pakai yang dari ada tingkat menengah itu biasanya dipakai. Karena di sana perubahan-perubahan nama biasanya. Dari kalau di Bali ya sejarahnya. Di Bali sejarahnya itu kan diambil biasanya dari zaman Geget. Sejarah warga ini diambil dari zaman. Karena mulai dalam waktu Renggong itu mulai tahun 1460 sampai 1550 ada Bagawantenya Ide Utara dan yang Dwi Jenderal dan yang Nirata. Beliaulah yang ditugaskan oleh Raja dalam waktu Renggong ini membuat dulu catatan-catatan ini. Nah, dari sana akan ada istilahnya silsilah atau sejarah secara literasi itu garis-garis keturunan. Nah, turun dari itu sekian generasi ditulis di sana. Sekian generasi. Akhirnya di dalam generasi perpecahan generasi ini itu garisnya itu cahnya ini di sana ada nama-nama muncul di Paman Cangah itu Paman Cangah itu kalau ada nama-nama dari sana kita biasanya dapat nama-nama itu mereka pasti ada nama yang dipakai ini nama yang salah satu ini atau dalam beberapa garis keturunannya ada yang dipakai namanya oleh keturunannya dari sana biasanya. Apa kerisauan? Nah, anggaplah misalnya pasti banyak orang datang nanya. Apa yang menjadi kerisauan mereka ketika mau menanyakan tentang jati diri gitu? Ya, gini. Kerisauan mereka sekarang ini kadang-kadang muncul keadaan yang tidak baik, tidak harmonis di kalangan keluarga, satu. Kedua, ada perasaan tidak nyaman di misalnya penyakit. Gitu. Keluarga mereka tertimpa penyakit secara beruntun terus-menerus. Sehingga secara logika sehat itu tidak bisa diterima gitu. Akhirnya ini sudah berobat secara medis secara gini kok tidak sembuh-sembuh. Nah, gimana caranya ini? Wah, ini pasti dah ada kaitan dengan leluhur. Apalagi kepercayaan kita di Bali itu kan sering meluasin gitu misalnya. Meluasin. Gitu. Ya, pasti mereka kalau sudah ada kelainan-kelainan begitu yang dianggap tidak wajar itu pasti mereka akan cari orang pintar. Entah itu Balian, entah itu kan. Nah, di sana akan muncul wah ini gini-gini kan. Nah, itu kan jadi pertimbangan akhirnya. Untuk apakah benar ini? Sehingga mereka muncullah niat untuk mencari gitu, menelusuri leluhurnya. Kalau mereka tidak jelas belum jelas identitasnya atau belum menemukan ya. Nah, di antara sekian yang mulai mencari identitas lalu menemukan, kira-kira ada perubahan nggak
terhadap kondisi atau kerisauan atau paling tidak kepuasan apa yang mereka dapatkan? Nah ini yang sudah terbukti, yang sudah ada yang mengalami ini, sudah menemukan ini, biasanya mereka merasa lebih nyaman, dan sering mereka bilang bahwa semenjak itu keluarganya lebih akur, ya harmonis gitu, yang gitu. Ini entah percaya, itu kan urusan keyakinan yang ini kan masalah rasa ini sulit kita memang gitu untuk wah ini benar mana tapi kenyataannya begitu, kenyataannya wah ini semenjak saya misalnya ketemu garisnya dia belum pernah muspe di suatu pura tertentu, akhirnya dia ke sana, akhirnya merasa dia ada kenyamanan, ada kebahagiaan dalam hatinya. Nah, ini kadang-kadang mereka sampaikan itu, wah itulah keadaannya sekarang gitu. Tapi ada persepsi yang mengatakan ngapain kita belajar babat gitu. Ini hidup itu kan hari ini dan ke depan gitu. Babat itu masa lalu. Gimana terhadap persepsi itu? Nah ini kembali kan seperti yang saya katakan tadi nah, babat ini kan sejarah leluhur. Katakanlah untuk bagi seseorang, bagi wangsa tertentu di Bali, bagi keluarga tertentu itu adalah sejarah leluhurnya. Nah, di dalam sejarah leluhur itu mereka akan banyak meneladani apa yang dilakukan oleh leluhur. Nah, orang sekarang bilang boleh saja, oh itu masa lalu. Tetapi kan kita perlu jati diri. Kita perlu pegangan. Makanya disebut, ada yang disebut piagam itu. Piagam ya. Piagam. Tentang apa yang boleh. Ya, ada yang boleh, yang tidak boleh. Nah, ini biasanya yang terkait dengan upacara-upacara. Kewenangan menggunakan apa yang boleh sesuatu itu. Kadang-kadang mereka belum mengenal leluhurnya, di sini benturannya, masalahnya di sini. Nah, di samping itu secara bagi kita untuk di Bali khususnya kan harmonis itu kan perlu hubungan baik dengan di antara keluarga dan menjaga hubungan dengan tetangga atau masyarakat sebagai masyarakat warga masyarakat. Nah, di Babat itu kan itu yang ditentukan, yang kan bahwa mereka harus menjaga bagaimana kita menjaga diri, menjalin lingkungan di keluarga dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Ini yang penting saudara, Babat itu. Jadi nilai lokalnya ada di situ ya. Nilai lokal. Jadi orang kan sering lupa terhadap nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang sebenarnya unsurnya ada di Babat. Unsurnya ada di Babat. Kita lebih banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh pendahulu itu. Dan pesan-pesan yang mereka ada tuangkan di dalam moral gitu pesan moralnya di Babat itu. Nah, itulah nilai Babat. Kadang-kadang kan begini sekarang, maaf ini dalam perkembangannya, kadang-kadang orang itu tahu Babatnya, tahu sejarah leluhurnya, egonya muncul. Wah, saya ini keturunan dokter besar. ini sebenarnya bisa menimbulkan pengkotakan dalam masyarakat. Gap itu muncul, padahal mereka itu dikasih tahu oleh leluhurnya, diberikan catatan begitu, itu hanya untuk membina hubungan dengan masyarakat. Nah, artinya tujuan untuk paham itu kan bukan memunculkan kesombongan. Bukan gitu. memunculkan kesombongan, justru itu kebalikannya. Makanya generasi muda kita di Bali khususnya ini ya minimal harus ngerti itu tentang Babat itu. Bagaimana kita itu kan ada nilai-nilai positifnya dari segi dulu sejarah. Kalau tidak ada sejarah yang dulu kan tidak ada sekarang gitu kan ceritanya. Bagaimana dulu leluhur kita membangun peradaban ini kan gitu terutama di Bali ini membangun peradaban di Bali ini kan itu teladan bagi kita biar kita tidak menyimpang dari itu, bagaimana melanjutkan apa yang beliau cita-citakan, apa yang harus beliau wujudkan dalam cita-cita beliau itu. Nah, kita lah tugas kita saudara. Itu nilai yang tersirat di dalam Babat itu. Sebenarnya itu kan ada kaitannya dengan rekam jejak juga. Ya, rekam jejak. Maaf. Ada rekam jejak yang harus kita tahu ya. Nah, kembali lagi. Di samping manfaat itu. Lalu
kaitannya dengan kehidupan kekinian dan ke depan apa sih Babad itu? Yang Babad itu ya. Nah, kita udah tahu deh. Ya. Babad itu kayak gini, manfaatnya ini. Nah, kaitannya dengan kehidupan kekinian dan ke depan apa? Gini, Babad itu kan kalau dari kesejarahan kan sudah jelas. Kita Babad itu memberikan nilai etika moral untuk generasi selanjutnya. Nah, ini kan juga penting untuk generasi selanjutnya. Mempertahankan nilai moral ini kan penting. Di samping untuk diri juga untuk generasi kita. Untuk generasi selanjutnya. Ya, kita memberikan tauladan lah. Jadi mentransformasikan nilai-nilai tadi itu ya. Di samping itu, jenis Babad itu kan makanya Babad itu disebut karya sastra. Jenisnya di samping juga catatan berupa prosa. Jenisnya gaya tulisannya itu ganjaran disebut Bali. Itu ada geguritan. Babad itu ada jenisnya geguritan. Bisa dinyanyikan ya? Ya, ada jenis. Misalnya ada babad tertentu dia geguritan. Geguritan Tuku Suladri. Geguritan Mani Angkeren, Bang Mani Angkeren. Nah, itu geguritan. Nah, itu kan nyanyian. Nah, ini pakai pupuh. Ini kan pelestarian seni sebenarnya. Di samping ini seni. Nah, di samping itu juga ada bentuknya kidung. Seperti babad dalam pertamanya itu kan kidung pamancangan namanya. Itu juga jenisnya kekidungan. Nah, ini juga pelestarian. Nah, bagaimana kita dengan seni budaya yang di Bali itu yang beragam ini, bagaimana kita melestarikan untuk selanjutnya? Ini kan aset pariwisata ini. Iya, benar. Iya, aset pariwisata ini. Nah, itu. Jadi kemampuan para leluhur kita sih sebenarnya mengemas itu menjadi sebuah karya seni kan. Padahal sesungguhnya di dalamnya ada pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral. Nah, terus sekarang di Bali itu kan dalam upacara keagamaan khususnya. Nah, Babad itu bagaimana caranya sudah dipikirkan oleh leluhur kita dan kita itu baru ngeh sekarang untuk mempublish ini untuk masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Babad ini. Nah, mereka zaman dulu itu menggunakan seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang khusus membicarakan Babad itu kan topeng. Seni topeng, seni drama dari topeng. Nah, setiap upacara, ada kesenian, jenis kesenian topeng. Itu mereka khusus memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam Babad sebagai lakonnya. Inilah salah satu cara daripada leluhur kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui nilai-nilai Babad. Ya, itu. Nah, terakhir nih. Kalau ada orang yang mau nanya tentang Babad dirinya gitu. Datang ke Gongkak Mayun nih. Apa yang harus mereka bawa? Ya tidak perlu bawa apa-apa, cuma bertanya saja. Cuman paling gini, karena itu menyangkut leluhur, satu hal penting ini. Kita kan ada etika untuk leluhur itu, ya paling pejati saja satu untuk diaturkan kepada Ida Sang Hyang Haji Saraswati kan gitu. Ya biar diberikan tuntunan arahan untuk menemukan apa yang mereka akan cari mereka akan maksudkan datang gitu. Nah, ini kan etika di Bali ini kita beragama Hindu itu yang penting. Terus yang kedua? Ada. Ya, yang penting yang ada. Ya, benar. Baik, Gongkak Mayun, ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali ya dari Babad itu. Tapi paling tidak ini adalah edukasi kan. Bahwa Babad itu tidak sekedar cerita masa lalu. Tetapi Babad itu pengetahuan lokal yang kita punya untuk kita bisa tarik masa kini dan ke depan. Dengan paham Babad kita tahu tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk bagaimana mentransformasikan ini kepada generasi-generasi kita. Dan dari Babad orang bisa melahirkan banyak seni yang sekarang dinikmati di pariwisata. Itu kira-kira ya. Itu. Nah, ini kan Babad ini juga tidak di Bali saja sebenarnya. Hampir di seluruh Nusantara pasti. Gimana misalnya
di Kalimantan, kemudian di Jawa apalagi kan. Ya. Jadi Babad itu tidak semata-mata bicara tentang Bali. Babad itu bicara tentang gimana Sangkan Paraning Dumadi. Kalau nggak salah gitu ya. Sangkan Paraning. Asal usul dari mana kita berasal dan bagaimana kita nanti kembali ke asal. Oke. Yang tambahkan dikit saja. Untuk di Bali ini hanya perbedaannya dikit. Ada unsur etikanya dalam penyusunan Babad. Nah, setiap Babad itu pasti akan pertama mengungkapkan pemujaan kepada leluhur. Ini prolognya ini, pendahuluannya pasti. Nah, setelah itu baru mereka berangkat dengan materinya, substansi Babad itu. Nah, begitu juga dalam penutup. Mereka akan minta maaf penulis ini apabila ada yang tidak berkenan. Nah, itu etikanya etikanya ini. Ini yang makanya kita percaya Babad di Bali itu memang sungguh-sungguh mereka minta menulis itu tidak sembarangan karena awalnya mereka harus mohon izin kepada Yang Maha Kuasa dulu ya. Dan orang yang mau ditulis gitu ditulis kan. Itu. Biar nggak salah. Nggak salah. Jadi hati-hati mereka itu. Nah ini bedanya di Bali itu Babadnya. Iya karena kita memang di samping percaya sama Tuhan kan percaya sama leluhur. Pemujaan kita kan. Walaupun tetap nanti tetap ujungnya kan kepada Tuhan. Oke, keren. Sahabat Weekend. Kita bicara Babad tidak sekedar bicara masa lalu, tapi kita bicara Babad adalah bicara tentang jati diri kita. Bagaimana kita, asal mula kita, dan nanti kita kembali lagi ke Sang Pencipta. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.